Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Ramadhani dengan NIM 24 USP 143 kelas 2D akan menjelaskan perancangan sistem panel surya off-grid untuk rumah tinggal. Selanjutnya, pengenalan energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, dan air. Panel surya mengkonversi sinar matahari menjadi listrik yang dapat digunakan. Data awal kunci untuk desain sistem audit beban listrik. Menghitung total kebutuhan energi harian berdasarkan semua peralatan listrik yang digunakan. Peak Sun Hour atau PSH. Mengukur jumlah radiasi matahari puncak yang setara di lokasi pemasangan. Rata-rata Indonesia 4-5 jam per hari. Efisiensi sistem, memperhitungkan rugi-rugi sistem. Inverter, suhu debu kabel untuk kondisi operasi nyata. Jumlah panel surya, menghitung jumlah panel surya yang akan digunakan. Arah pemasangan, menentukan arah panel surya seperti sudut, kemiringan, dan analisis bayangan. Sizing inverter, sistem off-grid memerlukan pendekatan sizing inverter yang berbeda karena harus mampu menangani beban puncak. Charge controller, memiliki charge controller yang baik untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai untuk mencegah overcharging. Kapasitas baterai, menghitung kapasitas baterai yang akan digunakan untuk menentukan keandalan pasokan listrik saat matahari tidak bersinar. Metodologi audit energi rumah. Perhitungan konsumsi energi harian untuk rumah minimalis dengan margin keamanan 10-20% untuk rugi-rugi sistem. Peralatan. Lampu LED 5 unit, daya 80 jam per hari 8 jam, energi 580, kulkas 180 jam per hari 24, duty 21%, energi 605, rice cooker 500, daya 500 jam per hari 1, energi 550. Kipas angin dengan daya 150 jam per hari 7 jam, energi 800. Total konsumsi harian 2535 Wh, 2,5 kWh per hari. Dengan margin 20%, untuk efisiensi sistem kebutuhan menjadi 3,2 kWh per hari. Menghitung daya array PV dan jumlah panel. Menghitung daya array P array, daya array yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi harian dengan mempertimbangkan PSH dan efisiensi total sistem. Menentukan jumlah modul menggunakan modul standar 200 WP P modul untuk mencapai target 1000 WP P target. P array sama dengan E harian per PSH kali N total. E harian 2535 Wh, PSH Indonesia per 4 jam. Efisiensi total 0,7, nilai konservatif. P array sama dengan 2535 per 4 kali 0,75 sama dengan 7600 WP. Dibulatkan menjadi 800 WP, 0,8 kWp. Jumlah modul sama dengan P target per P modul. Jumlah modul sama dengan 800 WP per 200 WP sama dengan 4 panel surya.
Arah pemasangan panel surya yang optimal. Hambatan cahaya. Pastikan tidak ada bayangan yang menghalangi panel, terutama antara jam 9 pagi hingga 3 sore. Sudut inklinasi ideal. Sudut kemiringan 10 derajat sampai 15 derajat. Mempermudah pembersihan dan drainase air hujan. Arah pemasangan. Di dekat Khatulistiwa, Indonesia, arah ideal adalah menghadap utara atau selatan untuk hasil optimal. Faktor efisiensi dan rugi-rugi sistem PLTS. Efisiensi total sistem sebesar 0,75 atau 75% digunakan untuk mengantisipasi kerugian daya di dunia nyata. Efisiensi inverter. Inverter mengubah daya DC ke AC dengan efisiensi tipikal 95%. Suhu temperatur loss. Suhu tropis menurunkan efisiensi panel sekitar 0,4% per derajat Celcius di atas 25 derajat Celcius. Kotoran atau debu. Akumulasi debu dapat mengurangi output daya hingga 5-10%. Resistensi kabel. Rugi-rugi resistif pada kabel DC 1-3% diminimalkan dengan penampang kabel yang tepat. Sizing inverter untuk sistem off-grid. Ukuran inverter harus didasarkan pada beban maksimum sesaat, termasuk daya puncak, surge power, peralatan bermotor. 850 watt. Daya kontinu total. Total daya jika semua peralatan menyala bersamaan. 1300 watt. Daya puncak. Daya kontinu plus daya puncak tertinggi. Misalnya kulkas saat startup. 1025 watt. Kapasitas kontinu inverter. Dapat kontinu total plus faktor keamanan 25%. Kapasitas inverter yang dipilih harus memiliki kapasitas sebesar 1300 watt agar daya puncak terpenuhi. Peak Sun Hour atau PSH. Definisi peak sun hour adalah istilah yang menyatakan jumlah jam per hari di mana intensitas radiasi matahari setara dengan intensitas maksimum 1000 W per meter persegi. Implementasi. PSH digunakan untuk menentukan kapasitas dan konfigurasi susunan panel surya yang dibutuhkan untuk mencapai produksi energi yang diinginkan. Rata-rata umum Indonesia. Rata-rata PSH harian di Indonesia umumnya berkisar antara 4 hingga 5 jam per hari. Beberapa sumber menyebutkan rata-rata PSH adalah 4,8 jam. Metodologi dan perhitungan sizing baterai. Sizing baterai adalah aspek paling kritis dan sistem off-grid, menentukan keandalan pasokan listrik saat tidak ada matahari. Rumus kapasitas baterai atau AH. Si baterai sama dengan E harian kali hari otonomi, V sistem kali DOD kali N baterai. Hari otonomi, jumlah hari cadangan, misalnya 2 hari. DOD, dip of discharge, persentase energi yang boleh dikeluarkan. Live PO 4, 80% atau 0,8. Efisiensi round trip, kerugian saat pengisian atau pengosongan. Live PO 4, 92% atau 0,95. Perhitungan akhir. C sama dengan 2535 dikali 2 per 48 volt kali 0,8 kali 0,95. Hasilnya C sama dengan 5070 per 36,48. 150 Ah. Rekomendasi pilih baterai 48 volt 200 Ah. Live PO 4.
Kesimpulannya adalah sistem energi terbarukan merupakan solusi yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi memiliki sumber yang melimpah, dapat diperbarui secara alami, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil. Penerapan sistem energi terbarukan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan ketahanan energi, dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan akses energi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.